Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sri Rezeki, NPM saya 101229091 dari kelas C3 Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko MSI. Langsung saja untuk materi pertama ada Ma'rifatul Insan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan, Hakikatul Insan, dan Tolakul Insan. Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai 2 kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Unsur manusia, kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging, yang mana baik buruknya memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lughawiyah, kolbu memiliki arti jantung, dan secara hakikiyah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir, tidak berwujud. Namun, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Al-aqlu, akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat. Sebagai yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal, tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Amanah manusia. Manusia diberikan 2 amanah, yaitu amanah al-ibadah dan amanah al-khilafah, kepemimpinan di muka bumi. Hakikatul insan. Hakikat manusia terbagi menjadi 5, yaitu makhluk, dimuliakan, dibebani, bebas memilih, dan mendapat balasan. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Daif atau lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bodoh atau jahil. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Fakir, manusia diciptakan dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tathir ayat 15. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lain, diantaranya dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkan alam padanya. Mukallafun, dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab bahwa manusia diberikan amanah, yaitu ibadah dan khilafah. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih. Mukhayyar, diberi kebebasan memilih menjadi seorang mukmin, beriman kepada Allah, atau kafir, menolak perintah Allah.
Allah SWT berfirman yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Balasan, berakibat surga dan berakibat neraka. Manusia, makhluk yang maziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa jannah, surga, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa anar, neraka. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 19 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Tolakol insan, potensi manusia. Manusia diberikan 3 potensi, yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan potensi hati. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Manusia diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab harus berasal dari hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya yakni dipergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 5-6. Al-amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Al-hiyanat, mereka yang tidak mau menguraikan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Di antaranya, kal an'am bagaikan binatang ternak dan kal kalbi bagaikan anjing. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.